Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan, apa yang kita baca, apa yang kita fahami menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah naqra'u al-furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Fathur Razi selaku pengampu pelajaran fikih kelas 7. Pada hari ini marilah kita belajar materi fikih, pelajaran fikih tentang yaitu alat bersuci dan macam-macam air. Alat bersuci dan macam-macam air. Alat bersuci dan macam-macam air. Bersuci adalah bagian terpenting dari kehidupan seorang muslim. Bersuci berkaitan erat dalam hal sah atau tidaknya ibadah mahdhah atau wajib yang kita lakukan. Sebagai contoh, sholat. Sebelum mengerjakan sholat, kita diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian itu penutup iman. Hadis riwayat Muslim. Secara hukum, berdasarkan Al-Quran dan hadis, bersuci adalah wajib. Surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Ada ayat lain tentang bersuci, yaitu di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna.
fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dari ayat ini yang bisa kita ambil ya tentang bersuci atau toharo adalah di kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Suci toharo itu terdiri dari dua macam, yaitu suci secara lahir dan suci secara batin. Apa itu suci secara lahir? Yang dimaksud dengan suci batin ialah suci dari dosa dan maksiat. Untuk bersuci secara batin melalui bertobat dengan tobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, dan membersihkan diri dari penyakit hati seperti syirik, sombong, hasad, dengki, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan keikhlasan dan berniatannya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suci secara batin. Bersuci secara lahir maksudnya adalah bersuci dari hadas. Suci dari hadas artinya menghilangkan najis-najis dengan menggunakan air yang suci guna membersihkan pakaian, badan, dan tempat ibadah yang dipakai untuk sholat. Alat yang digunakan untuk bersuci, yang pertama yang kita bahas adalah benda cair yang berupa air. Yang pertama, air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci, lagi menyucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ya ada macam-macamnya. Yang pertama, air hujan. Kedua, air laut. Ketiga, air telaga atau air danau. Yang kedua, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak menyucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air yang sudah terpakai. Yang ketiga, air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci atau air tahir ghairu mutahhir. Apa itu air tahir ghairu mutahhir? Misalnya, air yang bercampur dengan tepung, garam, dan lain-lainnya. Air ini masih dihukumi suci mensucikan selama kadar kemutlakan air masih terpelihara. Adapun jika kadar kemutlakan air tersebut sudah tidak bisa terjaga sehingga merubah salah satu sifat air, maka hukum air tersebut adalah suci tetapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah air najis.
air mutanajis. Awal dari najis adalah air mutlak. Oleh sebab itulah air najis ini adalah terbagi menjadi dua. Pertama, jika suatu najis tersebut sampai merubah salah satu sifat air, rasa, bau, dan warna, maka hukum air tersebut sudah menjadi air yang najis. Kedua, bila suatu najis tersebut ada pada air mutlak tetapi tidak merubah dari tiga sifat air tersebut, maka hukumnya masih suci dan mensucikan. Air najis, mutanajis. Kemudian berikutnya yang kita pelajari adalah benda padat. Yang pertama adalah tanah atau debu. Di gambarnya tanah atau debu. Kemudian yang kedua batu. Ini adalah gambarnya batu. Kemudian yang ketiga kayu. Ini kayu. Yang keempat kertas tisu kering. Di gambarnya tisu kering. Oke, materi kita pada hari ini Pak Rozi cukupkan. Kita akan melanjutkan materi berikutnya pada kesempatan yang lain. Pak Rozi akhiri, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.